Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Miss Umi. How are you doing? Today, we are going to learn how to make descriptive text about place. Hari ini kita akan belajar membuat teks deskripsi tentang tempat. Apakah kalian pernah membuat teks deskripsi sebelumnya? Kalau belum, mari sekarang kita belajar bersama-sama. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya, ketika kita ingin membuat teks deskripsi, maka kita harus mengikuti generic structure atau struktur umum dari teks deskripsi tersebut. Yang namanya struktur berarti harus berurutan, oke? Yang pertama adalah identification, dan yang kedua adalah description. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah identification atau pengenalan. Di bagian ini kita memperkenalkan tempat tersebut dengan menyebutkan nama tempatnya, kemudian fungsi dari tempat tersebut untuk apa, dan lokasinya di mana. Setelah kita memperkenalkan tempat tersebut, baru kita masuk ke description atau penjelasan. Di bagian ini kita bisa menjelaskan history atau sejarah dari tempat tersebut. Contohnya, when, kapan tempat tersebut dibangun, who, siapa yang membangun tempat tersebut, dan why, mengapa tempat tersebut dibangun. Nah, setelah kita menjelaskan tentang history atau sejarahnya, kita bisa menjelaskan tentang karakteristik atau ciri-ciri dari tempat tersebut. Contohnya shape, bentuknya seperti apa, fasilitasnya seperti apa, keunikannya apa aja, dan lain sebagainya, kalian bisa kembangkan sendiri. Nah, sekarang kita langsung ke contoh agar lebih memudahkan. Di sini ada gambar sebuah tempat yang pasti kalian semua sudah tahu, yaitu Masjid Kubah Mas. Dalam bahasa Inggris, Golden Dome Mosque. Mari kita buat teks deskripsi tentang Masjid Kubah Mas ini. Golden Dome Mosque, also known Dian Al-Mahri Mosque, is a place of worship for Muslims, also one of the destination for religious tourism. It's located at Peruyung Street, Depok City, West Java, Indonesia. Jadi, Masjid Kubah Mas juga disebut dengan Masjid Dian Al-Mahri, yaitu sebagai tempat ibadah kaum muslim dan juga sebagai salah satu destinasi wisata religi yang terletak di Jalan Meruyung, Kota Depok, Jawa Barat, Indonesia. Paragraf ini termasuk identification atau pengenalan. Kita memperkenalkan nama tempatnya, yaitu Masjid Kubah Mas, dan fungsi dari masjid itu untuk apa? Yaitu untuk ibadah dan destinasi wisata religi. Kita juga memberikan alamat lokasinya. Masuk ke paragraf 2. The mosque was built by Hajah Dian Juriyah Maimun Al-Rashid, a businesswoman from Banten. The construction had begun in 2001 and finished around the end of 2006. With an area of 50 hectares, the building occupies an area of 8,000 square meters. The area of the mosque with the size of 50 hectares is often referred as one of the largest in the Southeast Asia. Jadi masjid ini dibangun oleh Ibu Hajah Dian Juriyah Maimun Al-Rashid, seorang pengusaha wanita dari Banten. Dan pengerjaannya atau pembangunannya dimulai pada tahun 2001 dan selesai sekitar akhir tahun 2006. Dengan luas 50 hektar, bangunan ini menempati area seluas 8.000 meter persegi. Luas masjid dengan luas 50 hektar ini sering disebut sebagai salah satu yang terbesar di Asia. Nah, ini adalah description atau penjelasan tentang apa? Penjelasan tentang history atau sejarah dari Masjid Kubah Mas ini. Di sini kita menjelaskan siapa yang membangunnya dan kapan dibangunnya.
Masuk ke paragraf ketiga. The mosque has 5 domes which symbolize the pillars of Islam, 1 main dome and 4 small domes. The entire dome is coated with gold as thick as 2 or 3 millimeters. The mosque also has 6 minarets that symbolize the pillars of faith. As for the interior, there are chandeliers imported directly from Italy weighing 2,7 tons inside the mosque. In general, its architectural style follows the design from the Middle East in order to reinforce the Islamic character of its architecture. Paragraf 3, masjid ini mempunyai 5 kubah yang menyimbolkan pilar atau rukun Islam. 1 kubah utama dan 4 kubah yang kecil. The entire dome, seluruh kubah dilapisi dengan emas setebal 2-3 mm. Masjid ini juga mempunyai 6 menara yang menyimbolkan rukun iman. Sebagai interiornya ada beberapa chandeliers, itu adalah lampu gantung gitu ya, yang diimport secara langsung dari Italia dengan berat 2,7 ton yang diletakkan di dalam masjid. Secara umum, style atau gaya arsitekturalnya mengikuti desain dari Timur Tengah ya, agar lebih menegaskan karakter Islam dari arsitekturnya. Nah, paragraf 3 ini adalah description, tapi menjelaskan tentang karakteristik dari si Masjid Kubah Mas ini.